Selamat telah melewati sesi-sesi sebelumnya. Ini merupakan sesi terakhir pada materi ini, dan sesi terakhir ini berjudul Presentation Tips and Tricks. Jadi, pada sesi ini saya hanya menyampaikan beberapa tips dan trik yang tidak termasuk ke dalam sesi-sesi sebelumnya. Jadi pada sesi ini saya hanya menyampaikan beberapa tips dan trik yang mungkin cukup berguna untuk Anda pada saat berpresentasi, dan dia tidak ada di sesi manapun. Oke, kita langsung mulai saja. Tips dan trik yang pertama adalah pastikan lampu tetap menyala selama Anda berpresentasi. Ini sangat penting dan sering dilakukan oleh siapapun. Mereka mematikan lampu ketika berpresentasi agar visual presentasi mereka menjadi lebih jelas terlihat. Padahal, ketika kita mematikan lampu, ada satu koneksi yang terputus. Apakah itu? Ya, benar. Koneksi yang terputus adalah kontak mata. Kontak mata antara presenter dan audiens seketika terputus. Sedangkan kita membutuhkan kontak mata untuk koneksi antara audiens dan pembicara. Dan kontak mata itu akan setelah kontak mata, koneksi, maka akan menciptakan emosi. Nah, emotion engagement-nya tiba-tiba hilang karena lampu dimatikan. Maka dari itu, pastikan lampu tetap menyala. Jika memang terpaksa lampu harus dimatikan, pastikan lampu yang dimatikan hanya lampu yang berada pada bagian area layar, tetapi tidak mematikan lampu yang berada pada presenter maupun pada hadirin. Ya, kemudian tips dan triks yang kedua adalah awal halaman presentasi yang menarik. Jadi pastikan buatlah sebuah halaman awal presentasi yang menarik. Nah, awal halaman presentasi yang menarik itu yang seperti apa sih? Biasanya menggunakan judul yang cukup mengundang pertanyaan para audiens. Atau halaman yang grafiknya sangat menarik, yang visualnya, gambarnya cukup memberikan pertanyaan pertanyaan pada audiens, seperti itu. Dengan halaman presentasi yang menarik, keberhasilan presentasi Anda untuk mendapatkan perhatian dari audiens setengah dari presentasi Anda. Jadi misalnya presentasi Anda 10 menit, dengan halaman awal presentasi yang menarik, paling tidak, walaupun presentasi Anda membosankan, 5 menit pertama, audiens kalian akan tetap memperhatikan presentasi kalian. Jadi pastikan gunakan halaman awal presentasi Anda yang menarik. Selanjutnya adalah buat presentasi yang sederhana. Maksud sederhana di sini adalah sederhana dalam penggunaan kata, sederhana dalam konteks yang dibawakan. Jadi misalnya, ya walaupun memang ini tergantung pada audiens juga sih. Jadi misalnya jika audiens Anda masih muda, pastikan gunakan kata-kata yang lebih sederhana, yang lebih dapat mudah diserap oleh audiens kalian. Atau mungkin jika target audiens kalian bisnis profesional yang sudah lebih berumur, tetap pastikan kata-kata kalian sederhana. Karena mungkin audiens tidak mengerti 100% apa yang kalian akan bicarakan. Karena ingatlah, di sini kalian ada bintangnya, kalian adalah pro-nya, kalian yang lebih memahami materi kalian. Sedangkan audiens belum tentu mengetahui materi kalian sepenuhnya. Maka dari itu gunakanlah kata-kata yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya adalah 75 kata per slide. Pastikan setiap slide presentasi Anda tidak lebih dari 75 kata per slide. Karena jika sudah lebih dari 75 kata per slide, bukan lagi disebut sebagai slide presentasi, tetapi kita bisa menyebutnya sebagai catatan atau notes atau handout yang biasanya diberikan kepada audiens untuk dibaca nanti sesudah mereka pulang ke rumah. Jadi, buatlah kurang dari 75 kata per slide. Tips selanjutnya lagi, jika Anda memiliki video, pastikan video Anda tidak lebih daripada 2 menit. Waktu ideal dalam presentasi, video itu hanya 30 detik. 2 menit maksimal, tapi jangan lebih dari 2 menit. Biasanya, untuk membuat video,
Ya misalnya video kalian cukup panjang, potonglah video kalian, hanya ambil bagian yang penting saja, yang cukup mengundang emotional audience, dan itu pastikan kurang dari 2 menit dan tampilkan dalam presentasi Anda. Tidak perlu intronya atau tidak perlu akhir dari cerita itu tidak perlu. Karena kita hanya mengambil essence dari video itu saja untuk presentasi. Oke. Ini adalah tips dan trik yang paling penting menurut saya dan ini yang paling menarik. Satu ide, satu slide. Jadi misalnya seperti kalian ingin membahas satu masalah yang ada poinnya 5 misalnya. Poin A, poin B, poin C, poin D, poin E. Seperti itu. Pastikan satu poin A satu slide, poin B satu slide, poin C satu slide, dan seterusnya. Seperti pada tips dan trik pada sesi ini, saya buat satu ide, satu slide. Itu akan lebih menarik daripada saya membuatnya poin-poin-poin menurun ke bawah dan satu slide. Perlu diingat bahwa tidak pernah ada batasan slide. Jadi jangan takut jika kalian berpresentasi dalam waktu 5 menit kalian punya 100 slide. Ataupun kalian hanya punya satu slide untuk presentasi selama 1 jam. Tidak pernah ada batasan slide dalam presentasi. Yang dibatasi oleh dalam presentasi adalah waktu. Yang dibatasi oleh presentasi adalah waktu, slide tidak pernah dibatasi. Jadi jangan lagi mengucapkan bahwa ya presentasi saya kali ini adalah bertotal 80 slide, misalnya seperti itu. Tidak, tapi presentasi saya kali ini selama 5 menit atau presentasi saya kali ini adalah 10 menit. Yang dipakai adalah durasi, bukan slide. Kemudian tips dan trik berikutnya adalah jangan adanya kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan sangat fatal dalam presentasi. Kredibilitas Anda akan menurun atau bahkan menghilang seketika ketika Anda melakukan kesalahan penulisan. Karena audiens akan berpikir bahwa Anda meng-copy paste isi ide kalian ini dari tempat lain. Karena itu kalian ada kesalahan penulisan. Jadi pastikan setiap kata yang Anda tulis dalam slide presentasi tidak ada kesalahan penulisan. Ya, dan tips dan trik yang terakhir adalah hati-hati dalam pemilihan warna. Jangan menggunakan warna-warna yang melelahkan mata. Kita akan melihat visual ini selama beberapa menit ke depan. Pastikan menggunakan visual yang nyaman di mata. Seperti pada warna slide ini, saya memilih warna biru sebagai warna utama dan sedikit aksen kuning tua atau orange muda pada bagian atas untuk memberikan aksen saja. Nah, jangan menggunakan warna kuning sepenuhnya pada slide Anda. Itu akan sangat melelahkan mata Anda. Ya, terima kasih. Ini adalah sesi terakhir. Semoga materi ini berguna untuk Anda. Sampai jumpa di sesi kita yang lain.